Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashabil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ini kita masih diberi kesehatan iman untuk bersama-sama hadir di kantor kelurahan ini dalam rangka rapat koordinasi RT, RW, sekretaris, dan bendahara. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Semoga saja kita mendapat syafaat beliau. Pertanyaan, ada pendamping PKH dan tak lupa terkhusus ini untuk RW, RT, sekretaris, dan bendahara. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada camat keluarga atau yang mau. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita senantiasa menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat limpahnya rahmatnya lah sehingga kita masih diberi kesempatan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya. Semoga pula mendapat syafaat buat kita semua. Amin wa rabbal alamin. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Lurah dari pemerintah negara, saya datang orang tuaku, saudaraku, kerabatku, samaniku, ketua RT RW, sekretaris dan bendahara sekelurahan Sanuratan yang saya hormati pula, Bapak Ibu rekan. Agenda kita pada pagi hari ini, agenda ini mungkin dijadikan sebagai agenda rutin bulanan, di mana agenda ini adalah merupakan suatu agenda rapat koordinasi antara RT dan RW untuk melihat kejadian-kejadian atau apa-apa yang terjadi di wilayah kita, demi untuk mengefisiensikan daripada pekerjaan sehingga pekerjaan itu dapat berjalan dengan baik. Begitu pula antara lurah dan camat, dan selanjutnya sampai ke proyek kita orang pelaku yang ada di Sanuratan ini. Jadi kedepannya barangkali keluarga yang mempunyai lahan persawahan, untuk persawahan saja ini yang bisa dimaksudkan sebagai apa itu asuransi. Nah, dalam 1 hektarnya kalau saya tidak salah itu kurang lebih 45.000 per tahun. Jadi menjaga kemungkinan jikalau terjadi sesuatu kita bisa dapatkan ganti rugi dari pihak-pihak, khususnya pihak Dinas Pertanian dan Perkebunan Kota Kalimantan. Kemudian juga itu per 1 ekornya kalau tidak saya salah 45.000, tapi ternak sapi yang produktif jadi 2 tahun, kalau pejantan tidak. Jadi misalnya saya gariskan juga lahan, kemudian foto dan foto itu harus ada foto titik nol supaya terlihat. Jikalau kita hubungi teman-teman dari pihak Dinas Pertanian tidak ada, sudah ada foto, berarti itu sudah sah. Jadi satu sapi atau kerbau itu 10 juta kalau saya tidak salah. Nah, kalau masalah perkebunan belum ada namanya asuransi, cuma bersama. Kita masuk ke dunia kesehatan lagi. Di dunia kesehatan, Pak Wali menganjurkan kepada kita semua bahwa apabila ada keluarga kita yang sakit, tapi ya seharusnya kalau bisa tidak ada, dianjurkan kepada kita semua harus masuk ke
rumah sakit negeri, yang masuk rumah sakit swasta, karena memudahkan untuk mengantisipasi atau membantu pihak-pihak yang sakit. Nah, di wilayah kita yang mengalami stunting. Yang berhubungan juga masalah stunting adalah, saya ingat pada saat itu saya mengikuti penyerahan KWT. Nah, yang mendapatkan KWT di sini ada 1 orang. Tujuan daripada stunting itu adalah guna untuk seperti itu kita sudah menanam sayur apa segala macam, itu diperuntukkan untuk kesehatan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, dan sebahagiannya bisa kita jual. Karena saya berdiskusi dengan kepala ketahanan pangan waktu itu, dan KWT itu adalah orang yang ada stuntingnya di wilayah itu. Nah, makanya saya sampaikan berhubungan antara KWT dengan stunting, masalah pangan gizinya. Jadi misalnya ada sayur-sayur, tolonglah diberikan ke menangani itu, karena saya lihat di sosial media teman-teman aku semua itu warganya mengenai masalah stunting kadang dibikinkan makanan, tapi itu barangkali sudah selesai. Alhamdulillah kita masuk ke masalah keamanan. Saya semenjak masuk di Teluanua menjabat tahun 2021 bulan 9 di Salobatan itu, saya rasa tidak ada kejadian-kejadian, karena saya lihat juga karena di antara 7 kelurahan, saya lihat di info kecamatan yang banyak mengakses kegiatan-kegiatan itu adalah Kelurahan Salobatan. Alhamdulillah, mungkin ini ada kerjasama antara Babinsa, Babinka Tipmas, Ketua RT dan RW bersama dengan lurah yang proaktif ke bawah, sehingga memicu kekurangan daripada tingkat kesehatan. Rapat koordinasi ini melihat ke bawah. Nah, misalnya ke depan, jika ada sedikit-sedikit saja gejala-gejala, tolong Bapak Ketua RT RW melaporkan ke Babinsa, ke Babinka Tipmas, kemudian dilanjutkan ke Bapak Lurah. Kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan, jangan terjadi nanti yang sudah besar baru kita antisipasi. Contoh kayak di keluarga kita yang ada di Mancani. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan ke depan di Mancani sudah bisa aman-aman saja. Kemudian kita masuk ke masalah pembangunan. Nah, kemarin juga ini alhamdulillah data yang masuk di meja kami di kecamatan, imbas banjir, ada beberapa data masuk di Kelurahan Salobatan ini. Contoh misalnya drainase jembatan itu dimasukkan dalam skala prioritas nanti, terutama setelah kita musrembang di tingkat kecamatan, karena sekarang itu tidak ada dana, jadi diusulkan nanti di musrembang anggaran pokok. Jadi sebaiknya dimasukkan semua itu, mendesak apa yang mendesak, misalnya jembatan. Tetapi kalau kita memasukkan suatu ajuan, misalnya jembatan RW sekian dan sekian patah, nah, alamatnya ada, tapi keterangannya situ harus jelas, Pak. Justru ini keterangan yang harus diperjelas. Apabila jalan ini tidak dilakukan secepatnya, maka lumpuhlah antara RW ini dengan RW ini, karena akses jalan untuk mengangkut hasil bumi daripada pertanian dan perkebunan. Jadi itu juga suatu penilaian kepada kita, sehingga bisa terkamu secara cepat. Tapi ya Safi, kalau Lurah Salobatan, insya Allah dia akan kejar di setiap SKPD sesuai dengan apa yang diajukan. Dia tidak selesai kalau tidak betul-betul dia dapatkan, kecuali kalau memang sudah tidak ada dana talangan yang ada di SKPD masing-masing. Jadi di sini juga barangkali Pak Lurah tadi lampu penerangan jalan tak, karena sekarang itu di PJU sudah berkoar-koar, kalau ada titik-titik balon yang sudah tidak menyala lagi, tolong dilaporkan secepatnya. Siapa tahu juga ada penambahan, karena kita juga ini perlu juga namanya penerangan ke depan. Kemudian saya lagi masuk ke yang berhubungan RT RW juga, ini adalah masalah kependudukan. Nah, ini masalah kependudukan.
Mungkin lurah atau yang menangani di kelurahan sudah menyampaikan kepada ketua RT dan RW. Alangkah buruknya kita kalau masalah kependudukan kita tidak ketahui. Karena apa? Di RW, RT, sekretaris, bendahara sudah ada. Itulah gunanya dibentuk yang menangani di sini. Tiba masanya di bulan tanggal 2 bulan berjalan, ya sudah oke, rekapnya sudah ada. Nah, kami jadi tuntut di kecamatan dan dalam rekapitulasi per kelurahan. Nah, kuncinya itu kami di kecamatan cuma rekapitulasi ke depan. Jadi masalah juga bantuan-bantuan akan bahas masalah TKSK ke depan. Mungkin itu saja Pak Lurah yang saya bisa ingat. Kalau ada penambahan sebentar nanti saya akan tambahkan. Jadi saya akan serahkan kembali uang ini ke Pak Lurah untuk sementara. Demikian saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pencerahan dari Sekcam Teluanoa. Sekedar informasi Pak Sekcam, untuk lampu penerangan jalan kami di sini alhamdulillah tidak ada yang mati. Atau adakah yang RT yang ada lampu jalannya yang mati balonnya? Nah, untuk sampai saat ini kan belum ada laporan ke saya. Dan alhamdulillah kalau ada laporan ke saya pasti saya tindak lanjuti. Dan untuk pemasangan baru belum, ya, seandainya ada pemasangan baru saya pasti usahakan. Dan untuk mengenai stunting, perlu saya informasikan Pak Sekcam bahwa di Kelurahan Salubatang ini ada tim TPK. Ini kita artinya bagaimana cara pencegahan ini stunting ya, bentuk TPK. Di dalam TPK itu ada unsur TKK, penyuluh, ada dari kita di sport dari Babinsa, Babin Kantikmas. Tujuannya di sini untuk pencegahan dini stunting. Nah, kan muncul pertanyaan, maukah bapak ibu dapat menantu yang tidak sehat? Nah, itu tujuannya. Karena dari awal itu kita cegah memang, jadi sehat ini dinyatakan sehat. Kalau dia tidak sehat, berobat dulu. Dan di dalam penanganan PKI Mawangi itu sampai dinyatakan sehat, baru silakan. Pak, kenapa kalau double ke rumah sakit? Untuk persingkat waktu, ada hadir Ibu penyuluh dari Yanu, mungkin ada yang mau bertanya dari penyuluh atau ada arahan sedikit dari Ibu penyuluh kepada Ibu, kami persilakan. Informasi yang ada terkait tadi yang masalah asuransi Pak, mungkin saya di sini hanya sifatnya memberikan informasi saja. Bukan saya yang sebagai pelaksana untuk kegiatan asuransi ini. Ditangani oleh Jasindo, jasa asuransi itu bekerja sama dengan pemerintah untuk berkali lebih aman dan memudahkan. Jadi bentuk perlindungan ini ada 3 ini Pak. Ada perlindungan asuransi melalui program pemerintah ini. Pertama itu asuransi usaha tani, penyakit hama atau organisme pengganggu tanaman. Jadi ada berapa kondisi ini Bu? Premi yang sebenarnya itu 180. Bantuan pemerintah itu diberikan atau lahan dalam hujan yang dekat dengan sumber air. Ya. Terus bagaimana
persyaratan itu 30 hari tanam bibit langsung tiap petak alami. Jadi yang kedua ini asuransi usaha ternak sapi atau diangkat di situ UMA UMTS ini apa saja yang diberikan perlindungan kepada peternak ini. Asuransinya adalah ancaman risiko kematian akibat beranak atau penyakit dan kecelakaan serta kehilangan akibat kecurian. Terus premi yang diberikan itu 200.000. Bantuan pemerintah itu 80%. Berarti kita sebagai petani asuransi itu diberikan hanya membayar premi sebanyak 40.000. Maksimal harga pertanggungan 10 juta per ekor sapi. Ini pertanggungan atau pembiakan dan peternak skala kecil yang diatur undang-undang atau stempel badan itu yang stempel bakar atau kartunya. Jadi ganti rugi itu sesuai harga pertanggungan dikurangi hasil penjualan daging, Pak. Itu